Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kedewasaan untuk bersikap dan bereaksi terhadap lingkungan. Teman-teman, shock breaker. Shock breaker itu adalah peredam kejut, ya. Peredam guncangan. Jadi mobil itu kalau melewati lubang atau jalan tidak rata, kalau shock breakernya bagus, maka guncangannya tidak terasa. Penumpang itu nyaman, tidak terlalu terguncang gitu. Tapi kalau shock breakernya rusak, ya, maka penumpang bisa mual-mual karena terguncang gitu. Jadi shock breaker itu meredam guncangan, ya kan, menjaga stabilitas para penumpang dalam berkendara gitu. Nah, kalau Anda menjadi karyawan pimpinan, demikian juga kalau Anda jadi pimpinan rumah tangga, ya kan, pimpinan RT, pimpinan RW, kelurahan, sampai menjadi presiden. Itu selayaknya menggunakan pengibaratan shock breaker ini. Jadi harus bisa meredam guncangan yang ada di bawah Anda. Ada informasi-informasi tertentu yang tidak layak disampaikan ke bawahan Anda. Ada informasi tertentu yang tidak layak kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ada informasi tertentu yang tidak perlu disebar kepada warga satu RT dan seterusnya. Jadi jika Anda menyadari hal ini, maka insya Allah akan lebih stabil kondisi tim Anda di perusahaan, kondisi keluarga kecil Anda di rumah gitu, kondisi lingkungan RT Anda jika Anda jadi RT gitu. Nah, patokannya satu itu adalah ngomongin orang apa ngomongin kerjaan. Jadi ada salah satu kawan gitu ya, pimpinan cabang itu setiap dia itu hari Senin pagi menyampaikan pengumuman, arahan-arahan, itu dia buka dengan ini saya mengomongkan pekerjaan, ya. Jangan dikaitkan dengan pribadi. Setiap dia ngomong itu. Jadi ini bukan ngomongin orang tapi ngomongin kerjaan kita. Bagaimana untuk menjadi lebih baik. Jadi yang bikin guncang itu seringkali adalah ngomongin orang bukan ngomongin kerjaan gitu. Jadi kalau di rumah tangga juga sama, bukan ngomongin pekerjaan rumah tapi ngomongin orang lain gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada perubahan, kondisi yang berubah, baik itu kondisi perbaikan ataupun kondisi penurunan. Kebaikan apa Pak? Misalnya ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu disampaikan dengan santun dan diberi pesan karyawan, semoga kenaikan gaji ini bisa dibelanjakan untuk yang perlu-perlu. Jadi jangan naiknya 1 juta, pembeliannya melebihi dari 1 juta.
nanti akan mencelakakan diri Anda. Misalnya seperti itu. Nah, kalau turun gaji itu. Kalau turun gaji, ya kita harus memberikan atau pemotongan gaji karena efisiensi dan lain sebagainya. Itu harus juga kita memberikan lembaran atau dasar-dasar bahwa ini kondisi yang ada itu seperti apa, sehingga karyawan bisa mengerti gitu. Nah, yang kedua, kita itu yang paling baik itu adalah metode transparan. Jadi jangan sampai ada hal yang disembunyikan oleh pimpinan, tidak disampaikan kepada seluruh tim atau bawahan gitu. Jadi sesuatu yang disembunyikan itu justru kadang malah menyebar informasinya dengan sendirinya. Nah, apabila informasi itu kesebar dan mereka tahu bukan dari diri Anda, malah itu negatif poin buat Anda gitu. Itu ya. Nah, jujur Pak. Jadi jujur adalah cara yang sangat baik untuk menjadi peredam. Itu kelihatan kalau terjadi masalah. Nanti orang yang jujur, dia itu pasti akan menjadi pegangan. Enggak, Bapak itu jujur kok. Selama ini orangnya jujur. Disiplin itu pasti gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah jadi atasan lalu kita melanggar peraturan disiplin, datang terlambat, pulang duluan gitu ya. Termasuk disiplin menggunakan uang itu. Jangan dikira loh kalau kita itu mencoba tidak disiplin, itu karyawan itu nggak tahu loh Pak. Mereka tahu lambat atau cepat. Nah, ini yang perlu nih, yang berikutnya nih, adil. Jadi jangan sampai Anda condong sebelah sini dan sebelah sana, tidak Anda treatment atau perlakukan dengan hal yang sama, karena manusia itu sangat sensitif dengan kesamaan hak gitu. Jadi baik itu keuangan, waktu maupun perhatian. Jadi mereka pasti akan niteni bahasa Jawanya. Jadi pastikan Anda harus adil gitu. Termasuk perlakuan punishment gitu. Nggak mungkin mereka nggak akan tahu, pasti tahu. Dan jangan mahal senyum Pak. Dan jangan mahal untuk memuji. Karena ini semua ya kan, jujur, sopan, disiplin, adil, kesamaan, senyum, dan suka memuji, gampang memuji, itu pada saat ada kondisi guncangan itu akan mengurangi, akan mengademkan suasana itu semua. Udah kondisi perusahaan lagi menurun, mereka tahu bahwa yang mengurus adalah orang-orang yang tidak jujur misalnya, tidak sopan lagi, tidak disiplin juga, tidak adil lagi, nggak pernah senyum, nggak pernah memuji. Itu beda Pak dengan kondisi apabila Anda jujur, Anda sopan, Anda disiplin, Anda adil, dan murah senyum serta gampang memuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.